Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, bila jadwal sunnatut tadawul ini sudah dekat, maka kita akan menyadari bahwasanya akan terjadi sebuah proses peralihan babak dari babak keempat di mana kita hidup sekarang, the world as we know today, dunia yang kita kenal hari ini, menuju babak kelima, yaitu babak masa kejayaan Islam. Babak keempat ini adalah babak peradaban sekularistik materialistik, secular materialistic civilization, babak hegemoni global kaum kafir, babak kezaliman merata, babak sistem dajjal, babak mulkan jabriyatan. Ya. Kita akan berpindah ke babak kelima nanti, babak kejayaan Islam, di mana dinul Islam zahir di atas segenap din lainnya, liyuzhirahu ala dini kulli. Itu janji Allah, pasti Allah akan penuhi janji itu. Keadilan memenuhi bumi, ya, seperti hadisnya Nabi mengatakan, ubashirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil yamla'ul arda qistan wa 'adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira hadirnya Al-Mahdi ke tengah umat ini saat perselisihan antar manusia menjadi-jadi, saat gempa-gempa, bencana-bencana alam dahsyat terjadi. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan, sebagaimana bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Ya, hari ini yang kita saksikan adalah makin hari makin meratanya kezaliman. Jangan didoain supaya makin merata, enggak. Kita tetap mendoakan agar kita terlindungi dari kezaliman. Tapi ini realita skenario Allah yang pasti akan terjadi. Ya. Makanya saya sering kalau ditanya orang, Ustaz, jadi kita nyiapin Al-Mahdi muncul atau kita nunggu aja gitu? Yang udah pasti kita nggak nyiapin, karena kita mau nyiapin gimana, kita nggak ngerti yang mana orangnya, ya. Tapi juga kalau cuma nunggu, nggak nunggu kita berusaha memenuhi kriterianya. Itu kesibukan kita, kriteria untuk layak dipilih Allah menjadi pasukan Al-Mahdi. Karena bisa saya bayangkan kalau nanti Al-Mahdi muncul, dia akan diperlakukan sebagaimana banyak tokoh-tokoh Islam lain juga ketika muncul, diperlakukan sebagai apa? Ya? Sebagai teroris. Ya kan ada aja yang bilang gitu kan, apa ini? Ya kan? Masa udah ada negara di situ mau dibaiat lagi orang gitu, di Ka'bah lagi ngebaiatnya, gitu. Ya kan? Pastilah. Ya. Bisa Anda bayangkan gitu. Makanya latihannya dari sekarang. Sekalipun Al-Mahdi belum muncul, ya kan, nggak sembarangan bilang tokoh Islam, "Wah, teroris, radikalis," gitu, ya kan? Hati-hati, jaga mulut kita. Kalau sekarang aja kita nggak bisa jaga mulut, apalagi nanti kalau Al-Mahdi udah muncul, lebih nggak mungkin jaga mulut. Gitu. Ini latihannya sekarang. Nah, jadi di era itu nanti tidak ada yang mau menerima sedekah, saking sejahteranya umat. Ya. Dan sudah barang tentu itulah era babak khilafatun ala minhajin nubuwah. Nah, namun tidak mungkin kita sampai ke babak masa kejayaan Islam itu sebelum perpindahan dari babak the world as we know today ke masa kejayaan Islam itu kita harus lewati masa transisi. Nah, masa transisi itu mencakup peristiwa-peristiwa dahsyat yang besar yang harus kita hadapi. Makanya kalau sekarang ini kita dengar saudara kita yang meninggal, kawan kita yang meninggal, terutama orang soleh, muwahhid, mujahid gitu ya, ya kita dalam hati mungkin mengatakan, oh, Allah lebih tahu bahwa Allah ingin melindungi dia dari kerusakan zaman yang makin dahsyat gitu. Cuma pertanyaannya tinggal kita ini bisa nggak melewati masa-masa yang sulit ini nanti gitu, atau sebaiknya kita juga nanti sama Allah jadwal matinya diselesaikan sebelum kedahsyatan ini datang. Tuh. Ya, kita nggak tahu. Mungkin kalau kita dipanjangkan umur, mungkin itu tanda-tanda kita diberi kemampuan menghadapinya. Tapi jangan-jangan juga kita diperpanjang umur dalam kerangka supaya khianat kita lebih besar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan nentuin jadwal mati juga. Udah serahin aja mau Allah jadwal mati. Ya. Tapi yang pasti semua kita harus istiqomah. Nah, jadi selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka kasih nama Novus Ordo Seclorum. Ini sudah kita bahas ya. Novus Ordo Seclorum adanya di kertas ini, uang $1 Amerika Serikat, yang kalau kita teropong ya maknanya adalah New World Order. Novus New Order Seclorum, Secular World, New World Order, tatanan dunia baru. Sebuah tatanan di mana semua penduduk planet bumi ini dimasukin dalam satu kotak piramida tunggal, mengerucut kepada pimpinan yang simbolnya mata sebelah. Makanya kita menyebutnya sistem Dajjal. Ya, jadi sistem kafir syirik yang mendominasi dunia hari ini lebih pantas disebut sistem Dajjal.
termasuk lembaga internasional yang katanya untuk merukunkan berbagai bangsa-bangsa yang aneka ragam di muka bumi ini dengan istilah Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, yang simbolnya seperti ini. Ini simbol di depan layar saja ya. Di belakang layar simbolnya apa? NOS juga, Novus Ordo Seclorum. Ini cita-cita mereka mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang ujung-ujungnya untuk menyambut kedatangan Al-Masihud Dajjal ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam kitab Syekh Mubayyad Ensiklopedia Akhir Zaman, beliau membuat kronologi 10 tanda besar, dan ternyata khurujud Dajjal, tanda besar keluarnya Dajjal itu terjadi setelah peristiwa-peristiwa dahsyat terjadi, termasuk setelah hudur Al-Mahdi, hadirnya Al-Mahdi. Jadi sebelum Dajjal muncul, Al-Mahdi ya, ini saat-saat kita menyiapkan diri. Jangan sampai kita kehilangan peluang. Sebelum Dajjal muncul, kita nggak mendapatkan peluang bergabung dengan Al-Mahdi. Padahal perintah Nabi sangat jelas, fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian sudah melihat tanda-tanda indikasi-indikasi kemunculan Al-Mahdi, berbaiatlah dengannya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dialah khalifatullah Al-Mahdi gitu. Nah, cuma saya berbeda pendapat dengan Mubayyad. Saya belakangan merenung ya kan, saya menduga Al-Mahdi itu bukan di sini posisinya, tapi di sini. Sebelum tanda-tanda besar ini, bukan di sini. Kalau di sini, akibatnya apa? Al-Mahdi muncul setelah hantaman keras meteor besar yang mengakibatkan salah satunya teknologi canggih habis. Kalau teknologi canggih habis, Al-Mahdi muncul, nggak semua kaum muslimin tahu dong. Kalau saya berhusnuzon kepada Allah Ta'ala, pastilah Allah memberi kesempatan seluruh muslim seluruh dunia tahu dulu Al-Mahdi sudah muncul. Sehingga sisanya tergantung kepada setiap muslim masing-masing. Mau segera bergerak nggak berbaiat pada Al-Mahdi? Atau masih nunggu, masih ragu-ragu, masih bingung gitu ya kan? Yang akibatnya apa? Ya keburu, mati lampu. Gitu, mati lampu, mati HP, mati semua-muanya. Tinggal masih di Indonesia, jarak dengan Arab jauh banget. Gitu. Akhirnya apa ya, udah ngendon di sini, ngadepin siapa? Ngadepin Dajjal. Gitu. Tinggal pilih. Kalau Al-Mahdi muncul ketika masih viral, masih beritanya masih bisa viral ya kan, kita nggak boleh berlama-lama, segera berangkat. Gitu. Karena perintah Nabi gitu kan, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, ya kan, menunjukkan betapapun sulitnya, usahakan untuk bisa dipenuhi itu. Tapi kalau memang nggak bisa dipenuhi juga, ya apa boleh buat? Ya siap-siap bikin kampung akhir zaman di sini. Kumpul sama saudara-saudara mukmin, siap-siap ngadepin fitnah yang paling dahsyat, Dajjal. Gitu. Atau pelan-pelan berusaha untuk gabung juga ke sana, tapi ya berat sekali, udah nggak ada pesawat, udah nggak ada kapal laut yang canggih, ya kan? Kalau sekarang kan masih ada. Gitu. Tapi sekarang pun sudah dipersulit dengan apa? Naik kapal mesti pakai rapid test, mesti PCR, ya kan? Harus bebas COVID, ya kan? Ini rancangan-rancangan mereka semua ini, karena mereka tahu bahwa ini akan datang nih seorang pemimpin. Ya, mereka tahu, Pak, mereka belajar ilmu akhir zaman. Makanya kalau mereka aja yang kafir belajar, masa kita nggak belajar? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, si Dajjal ini muncul ketika dunia ini ya pelan tapi pasti sudah mulai berarah mengarah kepada keadilan makin merata. Nah, si Dajjal muncul. Ya. Dan si Dajjal geram. Ya. Tapi si Dajjal ini tidak berani terang-terangan langsung menghadapi khilafah yang dipimpin Al-Mahdi dan kaum muslimin. Tapi dia cari mangsa di wilayah-wilayah yang jauh-jauh. Makanya yang tetap tinggal di Indonesia termasuk mangsa-mangsa awalnya Dajjal nih. Gitu. Iya. Kalau antum nggak sempat bergabung dan masih tinggal di Indonesia, ya di Tanah Abang, siap-siap ngadepin Dajjal. Masih di Bekasi, masih di Depok, ya siap-siap ngadepin Dajjal. Karena Dajjal pasti nyari yang jauh-jauh, yang nggak bisa komunikasi dengan pusat khilafah, gitu. Karena lemah kan, yang jauh kan lemah. Gitu. Makanya setidak-tidaknya kita harus segera berkumpul dengan saudara-saudara mukmin kita yang lain, sekalipun kita lemah, sekalipun kita jauh dari pusat khilafah, dengan cara bikin KAZ, ya kampung akhir zaman, ya. Saling melindungi satu sama lain, saling berbagi makanan tersisa yang ada, minuman yang tersisa yang ada, ya kan, dan seterusnya.